satu. Oke, kembali lagi bersama saya. Udah gitu lo pakai apa? Ingat, sebelum menonton ingat di like, comment, share, and subscribe menuju ke 10.000 subscriber ya. Oke, hari ini saya akan berbagi tips ya. Dari ini saya akan nge-share sedikit cara nyambung uniring ke pipa ya. Jadi sini saya menggunakan shock rod untuk keran ya. Ini uniring ukuran 22 mungkin ya. 22 apa 16 ya, karena kemarin saya dapat minta ini uniringnya, jadi ini tinggal dimasukkan saja ini ya uniringnya. Jadi ini untuk saya pakai di chamber ya. Jadi kita akan mengisi chamber kita dengan aerator. Sebelum itu, jadi sambil pengisian ini ya, untuk biar lebih kuat ini, biar tidak lepas-lepas, kita kasih selotip yang putih ini dan kita lem dengan lem pipa seperti ini. Oke, kita lem dulu ya. Oke, setelah diisi selotip, kita tambah lem dan langsung masukkannya seperti ini. Kita masukkan saja, ini udah saya kasih lem biar lebih mantap ya, biar enggak lepas-lepas. Jadi seperti itu, gampang sekali. Sudah tersambung, tinggal disambung ke pipa. Oke, jadi ini dia ya uniringnya. Ini uniring untuk di dalam kolam. Dan ini uniring untuk di chamber ya. Jadi di chamber saya isi aerator juga. Uniringnya ini ya. Kita cukup beli semeter aja udah cukup lah untuk 4 chamber dan 1 untuk di kolam ya. Jadi ini uniringnya di kolam. Jadi di sana sudah saya tanam ya. Jadi modelnya 1 pipa setengah. Saya kasih T1, saya sambung dengan L seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan ini saja. Selak, jadi tidak perlu pemberat untuk di uniring di kolam ya, karena sudah dipegang oleh pipa yang sudah kita pasang dari awal seperti itu. Oke, kita pasang dulu ya. Sebelum kita pasang, kita kuras dulu chambernya, karena memang chambernya banyak dan kita harus perlu sambungan ke setengah ya. Oke, jadi di sini kita kuras dulu chambernya ya, untuk pemasangan apa namanya itu? Lupa saya, aeratornya ya, pipa aerator. Kita kuras dulu baru kita pasang, nanti kita tinggal sambung pipa yang sudah kita sediakan ya. Ini 1, 2, 3, mungkin nanti saya kasih 3 atau 2 aja ya. Ini ya, ini contoh uniring yang kita sudah buat tadi, tinggal dimasukkan seperti itu. Jadi gampang sekali ya, sudah habis, tidak sampai 5 menit sudah habis 1 chamber ya. Ini tinggal kita kuras ya ini ya. Nanti kita sambil bilas sedikit ya ininya, media filternya seperti itu. Oke, kita gaskan. Oke, sangat gampang sekali, sangat menguras ya. Jadi kita tinggal tarik 1 tuas yang chamber ketiga dan keempat ya. Jadi kosong yang ketiga dan keempat, cuk. Langsung masuk ke bawah tanah, cuk. Tanpa mengotori halaman rumah ya. Jadi kalau kalian tidak mau menggali lubang pembuangan ya, resikonya kebanjiran halaman rumah kalian seperti itu. Dan nanti siangnya pas kena matahari baunya luar biasa begitu. Jadi di sini tinggal air habis, kita tidak tahu airnya kemana, dia mengalir sampai jauh ke selatan sana ya, yang sudah kita pipa yang kita gali ya. Meskipun berat tapi demi kenyamanan dan kebersihan rumah seperti itu, cuk. Oke, jadi setelah kita rakit, jadi seperti ini ya sambungan uniringnya. Seperti ini nge-L. Jadi ini uniring yang kita potong-potong menjadi lebih kecil ya, biar lebih gampang. Seperti ini jadi gampang ya. Jadi tidak menggunakan batu aerator, jadi saya menggunakan uniring. Ukurannya ini maaf ini ukuran pasnya nggak tahu saya, ini 16 atau 22 ini ukurannya ini ya, karena memang saya dapat minta dari teman ya. Itu ayo mari kita aplikasikan di chamber. Oke, jadi ini dia hasilnya setelah kita aplikasikan sambungan uniring untuk chamber kita ya. Jadi saya cuma kasih 3 saluran aja ya. Jadi seperti itu. Ingat ya, sekat antar dasar kolam dan media chambernya harus ingat supaya airnya lebih lancar, cuk. Ini ada penonton tersenyum-senyum di belakang saya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dia aeratornya. Jadi sana ya kita baca yang kemarin saya rekam, yang kemarin saya bagikan ya. Seperti itu. Jadi di sini dibagi tiga, dibagi titik. Jadi yang ke chamber ini
Di chamber saya kasih 3 aerator ya. Jadi karena kenapa 3 saja? Karena di sini emang filter media biologisnya di sini 2 ya. Jadi saya kasih laparok 2 nih, mau saya kasih laparok dan di sini saya kasih jaring nelayan dan juga brush, dan ini juga dia media filter saya. Oh ini wool saya. Oh. Untuk kolam saya ini media filternya segini lah, cuk. Ini segunung ini, cuk. Ini kalau ini enggak mau bening ya rugi nih, woi. Jaring nelayan aja segitu, cuk. Terus kenapa bang? Ya saya kolam baru kok keruh ya karena kurang media filter. Jadi ini jaring nelayannya yang dulu ya. Kolam yang dulu saya simpan dan saya pakai sekarang ya. Ditambah lagi dengan batu laporoknya ini. Ini baru 2 kantong saya dapat ya, 2 kantong. Masih sisa lagi mungkin 5 kantong. Kita taruh di chamber 4 dan 3 ya. Jadi airnya jadi seperti ini airnya, cuk. Ini cuk airnya, cuk. Bang, kenapa lumutan? Ya pasti ya air kalau sudah direndam kena matahari pasti lumutan. Kalau memang tidak mau lumutan, kasih kapurit atau gini biar kayak kolam renang. Kolamnya nggak lumutan, ya ikannya mati gitu. Ngapain juga lumut itu bagus untuk ikan kita, cuk. Itu lihat, cuk. Itu dia lumut semua. Jadi ini untuk lumutnya belum terlalu mantul sekali karena memang masih agak kuning. Jadi lumut yang bagus itu yang lumut yang menghitam seperti itu. Lumut menghitam baru dia tumbuh lumut rambut seperti itu, cuk. Oke, kita lanjut kita isikan media filternya ke chamber ya. Supaya ini. Jadi, nah maksud saya juga. Oke, jadi ini dia uniringnya. Tinggal kita pasang seperti itu aja, gampang sekali. Jadi tanpa pemerat ya uniringnya ini ya. Coba kita matikan dulu ya. Oke, jadi seperti itu ya pemasangannya, tinggal dikasih L. Jadi saya sudah siapkan di sana sambungan pipa setengahnya. Tinggal di L dan di sana tambah L. Jadi tanpa pemerat ini ya. Jadi kambang seperti biasanya. Jadi lebih aman ya, bro, tidak terlalu ribet. Kalau sudah direncanakan seperti itu. Jadi untuk hari ini saya akan ngepel ya. Oke, jadi begini ya repotnya kalau kita mempunyai kolam koi yang warna biru. Jadi lihat ini sudah mulai lumutan. Kita harus sikat setiap hari, setiap saat supaya lumutnya tidak menjalar. Jadi untuk kalian kayak yang tidak mau repot jangan ditiru ya. Jadi ini karena saya mau repot sendiri karena memang untuk mendapat view yang lebih bagus untuk ikan yang hitam ya. Jadi ya kalau kita mempunyai salah satu ikan hitam atau karasu ya, jadi kelihatan. Jadi biarpun birunya sedikit-sedikit tipis-tipis gini, ya yang penting kelihatan seperti itu. Karena saya kemarin punya kolam yang hitam sekali, tidak kelihatan gitu. Jadi kalau ada tembaga yang nggak kehitaman itu nggak kelihatan gitu. Oke, saya lanjut dulu ya membersihkan ini mumpung masih kita menguras kolam. Ini kenapa ini tukang kameramennya senyum-senyum, dia kayaknya nafsu dia lihat deh. Ini ya. Oke, stop ya. Oke, kita lanjutkan membersihkan dulu. Oke, jadi kita akan lihat ya hasilnya setelah kita memasang aerator di dalam chamber ya. Jadi ini dia ya. Oke, jadi sangat luar biasa sekali. Jadi di sini sekarang akan lebih cepat pertumbuhan bakteri baiknya. Ini dia. Chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempat ya. Jadi saya isi 3 gelembung ya di sini karena ada kebocoran karena tidak saya lem, jadi ada bocor sedikit. Nggak apa-apa ya. Jadi untuk air lipnya masih kencang, di sana juga kencang ya. Mantap. Jadi untuk oksigen di dalam air ada, oksigen dari air lip juga ada, oksigen untuk bakteri juga ada ya. Jadi dengan cukup 1 mesin aerator saja kita bisa mendapat banyak keuntungan. Cuma untuk tebing ya, tebing ini memang khusus nih. Ini hanya sebagai pemanis saja ya, sebagai memperindah supaya tanaman yang ada di tebing menjadi lebih sehat dan subur karena mendapat serik air ya. Jadi ini hanya cuma gini, bisa dimatikan, bisa dihidupkan, terserah. Kecuali saya mau melihat keindahan baru saya hidupkan. Jadi saya menggunakan 2 pompa ya. 2 pompa Sobo 2000 liter dan Atman 2800 seperti itu. Jadi dengan
Jadi kalau kita matikan pompanya itu tidak masalah itu. Jadi malamnya tetap tetap sepi ya, tidak terlalu keras ya, emang tidak ada air terjunnya seperti itu ya. Jadi di sini setelah saya kuras, ikannya mulai mojok karena memang perubahan air ya mungkin ya. Jadi seperti itu ya, berbahayanya kalau kita menguras chamber seperti itu ya. Karena tadi saya agak lambat masang gininya ya, uniringnya yang di dalam. Jadi saya pasang di sini dulu, bersihin chamber. Jadi di sana lumayan lama nggak dapat oksigen seperti. Jadi begitulah fungsi dari uniring yang ada di dalam kolam seperti itu, cuk. Ini dia. Jadi dengan LP60 ya, saya pakai LP60 kita mendapat full oksigen ya dari kolam, dari aerator, air lift, dan juga di chamber. Jadi ini taruh saya di bawah ya, jadi sekatnya itu berguna juga untuk supaya sambungan aeratornya juga lebih kencang seperti itu. Mantap sekali, bukan? Jadi sekian ya setelah saya memasang aerator di dalam chamber. Jadi saya isi 3 kotak saja seperti itu ya. Semoga saja bermanfaat ya. Jadi yang mau bikin kolam langsung saya bertanya ke sini supaya lebih aman. Kalau emang kurang mengerti, kurang paham, yang dikit duitnya tipis seperti ya. Kalau sudah uang banyak, nggak perlu tanya-tanya lagi, cari tukang kolam aja berapa borongan satu kolam, deal. Kalau emang mau buat sendiri, jadi memperhemat uang, ya silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Saya kasih yang terbaik lah pokoknya. Jadi terbaik, terhemat ya. Jadi di sini saya sangat-sangat belajar ya dari beberapa kali bongkar kolam. Banyak pelajaran yang saya dapat dan bisa saya sharing di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ingat di like, comment, share, subscribe, loncengnya juga diaktifkan. Setiap saya mengupload video, Anda mendapat notifikasi yang terbaru seperti itu. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Ngurah gitu loh. Pakai apa? Dadah!